Halo, perkenalkan nama saya Felicia. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Pengaruh Emisi GRK, Total Liabilitas, dan Total Jam Kerja terhadap hasil penjualan bersih. Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan profit. Dengan profit yang maksimal, perusahaan dapat maju dan bersaing di pasar dengan perusahaan lain. Net profit adalah sisa laba atau kinerja perusahaan yang telah dikurangi semua beban. Semakin tinggi net profit, semakin baik nilai operasional atau value perusahaan tersebut. Berbicara soal net profit, tentunya diimbangi dengan biaya dan beban. Utang adalah dana eksternal atau modal dari kreditur untuk membantu berjalannya aktivitas produksi perusahaan. Semakin banyak dana pinjaman atau modal dari kreditur atau liabilities, semakin maju kegiatan perusahaan untuk memproduksi produk. Biasanya digunakan untuk memperluas kegiatan produksi atau pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa utang berpengaruh positif terhadap kemajuan perusahaan. Tentunya untuk mendapatkan net profit yang tinggi, barang biasa yang perusahaan produksi harus berkualitas. Untuk memproduksi produk yang berkualitas membutuhkan teknologi canggih dan pengolahan tenaga kerja yang unggul. Pengolahan suatu produk dari bahan mentah menjadi bahan siap pakai, seperti contoh pengolahan bahan tambang menghasilkan emisi. Emisi adalah pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk ke dalam udara, mempunyai potensi pencemaran udara. Contoh emisi yang dihasilkan yaitu emisi GRK. Emisi GRK merupakan bentuk pencemaran yang disebabkan oleh adanya beberapa jenis gas di atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap dan menahan radiasi matahari, sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Semakin banyak total emisi GRK membuat semakin panas planet bumi, seperti perubahan iklim yang menyebabkan beberapa kerugian terhadap kelangsungan aktivitas manusia seperti bencana alam dan menimbulkan beberapa penyakit. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, guna untuk mengurangi emisi untuk tujuan berkelanjutan yang menjaga alam agar lebih hijau untuk generasi yang akan datang. Total jam kerja karyawan merupakan total waktu yang digunakan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Jam kerja bagi para pekerja diatur um, pada Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan bekerja dalam perusahaan sesuai dengan perjanjian waktu yang dan pendapatan. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk dibahas, di mana pada makalah ini saya akan membahas tentang hubungan emisi yang dihasilkan, total liabilitas, dan total jam kerja karyawan terhadap pendapatan bersih suatu perusahaan. Data yang kami gunakan yaitu dependennya, penjualan bersih, dan independennya. Saya menggunakan total emisi GRK, nilai liabilitas, dan total jam kerja. Kami menggunakan modal ordinary least square. Sumber data yang kami gunakan sustainability report tiap perusahaan. Kami menggunakan 70 perusahaan. Jangka waktunya kami menggunakan time series 2020 sampai 2022, jangka waktu 3 tahun. Literatur yang kami gunakan ada 4. Equation yang kami gunakan ada 7 model. Result and discuss. Pada model pertama, kita dapat melihat bahwa hasil emisi GRK berpengaruh positif terhadap penjualan sebesar 0,26, di mana jika emisi GRK meningkat 1%, maka penjualan bersih akan meningkat 0,2%. R-square-nya menunjukkan 75%. Hasil variabel ini menjelaskan penjualan bersih, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Pada model kedua, kita dapat melihat hasil bahwa nilai perkiraan liabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penjualan bersih, di mana jika total liabilitas meningkat, penjualan bersih akan meningkat. Pada model ketiga, kita akan melihat bahwa total jam kerja karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap penjualan bersih, di mana jika total jam kerja meningkat, maka penjualan bersih akan meningkat. Pada model keempat, kita dapat melihat hasil emisi GRK dan total liabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penjualan bersih. Pada model kelima, kita dapat melihat hasil emisi GRK dan total jam kerja berpengaruh insignifikan positif terhadap penjualan bersih. Pada model keenam, kita dapat melihat total liabilitas berpengaruh signifikan terhadap penjualan bersih, tetapi total jam kerja berpengaruh insignifikan terhadap penjualan bersih. Pada model ketujuh, kita menggabungkan 3 variabel independen terhadap satu variabel dependen, menghasilkan variabel emisi GRK. Total jam kerja berpengaruh insignifikan terhadap penjualan bersih, sedangkan nilai liabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penjualan bersih. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu total emisi, GRK, nilai perkiraan liabilitas, dan total jam kerja berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan bersih perusahaan. Jika ketiga variabel dependen tersebut meningkat, maka penjualan perusahaan pun akan meningkat. Tetapi perusahaan harus sadar akan emisi yang dihasilkan. Perusahaan harus mengelola emisi supaya lebih jauh ramah lingkungan. Agar menciptakan lingkungan hijau bagi masa depan, perusahaan juga harus lebih mengatur debt, menggunakan liabilitas sebaik mungkin demi keberlangsungan perusahaan. Lebih baik menggunakan utang jangka pendek dan tepat dalam waktu membayar. Jika perusahaan ingin meningkatkan nilai penjualan, perusahaan harus juga meningkatkan jam kerja karyawan. Dengan jam kerja yang meningkat, perusahaan harus bersedia menggaji yang lebih pada karyawan, dan perusahaan harus menunjang kesejahteraan karyawan. Terima kasih.